Pada booster rem, cara kerjanya yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan pada intake manifold dan tekanan atmosfer. Perbedaan kedua tekanan ini menggunakan membran diafragma yang ada di dalam booster rem. Master silinder dihubungkan oleh push rod pedal rem dan membran booster rem untuk menghasilkan daya pengiriman yang lebih besar dari langkah pedal yang paling kecil. Adapun komponen-komponen pada booster rem yaitu yang pertama adalah operating rod. Operating rod merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. Yang kedua adalah air cleaner element. Merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem, sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster rem tersebut. Yang ketiga adalah control valve mechanism. Control valve mechanism merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer, sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Yang selanjutnya adalah push rod. Push rod merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem dan dorongan yang dihasilkan oleh booster rem, yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Yang selanjutnya adalah diafragma, merupakan salah satu bagian dari booster rem yang memiliki fungsi sebagai pembatas antara constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang selanjutnya ialah body, merupakan salah satu bagian dari booster rem yang memiliki fungsi sebagai pelindung komponen-komponen dari booster rem tersebut, serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Selanjutnya adalah diafragma spring, merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi membran dan push rod booster rem ketika pedal rem dilepas. Yang selanjutnya ialah selang vakum, merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan chamber dengan kevakuman pada intake manifold. Yang selanjutnya ialah constant pressure chamber. Fungsinya adalah sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuman pada intake manifold. Yang selanjutnya ialah variable pressure chamber. Fungsinya adalah sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang selanjutnya ialah booster piston. Booster piston merupakan salah satu komponen pada booster rem yang fungsinya sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung sehingga ikut mengalahkan diafragma spring. Yang terakhir adalah reaksi mekanis, merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara operating rod dan push rod. Adapun cara kerja dari booster rem yaitu pada saat pedal rem tidak diinjak, yaitu pada saat operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada control valve mekanisme dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh pegas pengembali. Namun vacuum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di constant pressure chamber dengan variable pressure chamber. Oleh karena itu, tekanan kedua chamber dalam kondisi yang sama. Yang selanjutnya adalah saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Control valve mekanis akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vacuum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan constant pressure chamber dan variable pressure chamber tidak terhubung. Pada kondisi ini, maka variable pressure chamber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Sementara itu, pada constant pressure chamber tetap vakum karena masih terhubung dengan intake manifold melalui saluran vakum. Oleh karena itu, pada kedua sisi chamber memiliki perbedaan tekanan. Diafragma booster rem akan terdorong atau terhisap oleh kevakuman. Hal ini berarti akan tertarik ke kiri melawan diafragma spring. Selain itu, dorongan dari operating rod juga akan diteruskan ke reaksi mekanisme dan booster piston sehingga keduanya akan berak ke kiri akibat dorongan dari operating rod ini. Akibatnya, tenaga yang digunakan untuk mendorong push rod ganda atau double yaitu dari tenaga mekanis dari dorongan booster piston dan reaksi mekanis dan tenaga mekanis dari dorongan diafragma akibat kevakuman pada constant pressure chamber. Dan hal tersebutlah mengakibatkan piston rem mengembang dan kampas rem melakukan pengereman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.